Dilansir dari tribunnews.com, Jayapura, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan PLT Bupati Mimika Yohanes Retop jadi tersangka kasus pengadaan 2 unit pesawat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Jaksa juga menetapkan 1 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka merupakan pihak ketiga dari pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus H125 tersebut. Adapun pengadaan pesawat berlangsung pada tahun anggaran 2015. 2 orang tersangka, pertama Yohanes Retop selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan Silvi Herawati Direktur PT Asian One Air, ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kasipenkum Kejati Papua Aguwani di Jayapura, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Shalom pemirsa, bertolak dari pemberitaan yang baru saja kami sampaikan di awal, terkait ditetapkannya PLT Bupati Mimika Yohanes Retop sebagai tersangka kasus pengadaan 2 unit pesawat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika oleh Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura, maka kami akan memberi tanggapan sebagai berikut. Mengapa ketika seseorang yang sudah mendapatkan jabatan tertentu dengan gaji dan tunjangan hidup yang relatif besar masih saja melakukan tindak pidana korupsi? Jawabnya adalah karena faktor ketidakpuasan terhadap apa yang telah ia miliki. Karena memang uang, harta, kekayaan, pangkat dan jabatan tidak menjamin kepuasan hidup dan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebabnya kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya jangan terjebak dalam tipu muslihat iblis. Bacaan Filipi pasal 3 ayat 17-21 berbunyi, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya." Bacaan tersebut adalah nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Artinya pesan-pesan firman Tuhan tersebut ditujukan kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Maka nasihat-nasihat tersebut juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini. Kesimpulannya, sebagai orang Kristen sejati, hendaknya kita meneladani gaya hidup rasul-rasul, yaitu kesederhanaan seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati, amin.